SPD NPD. Yang kami hormati narasumber kegiatan workshop tentang kompetensi pelayanan administrasi sekolah, Bapak Dr. Ranestri Suwarto. Yang saya hormati peserta kegiatan workshop, Kepala Tata Usaha SMA Negeri 1 Banyumas, SMA Negeri 1 Aji Barang, SMA Negeri 1 Jatirawang, SMA Negeri 1 Rawalo, dan SMA Negeri 1 Pati Raja beserta stafnya. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga kependidikan SMA Negeri 1. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan dari Allah SWT atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu di ruang media SMA Negeri 1 Lamongan dalam rangka workshop peningkatan kompetensi pelayanan administrasi sekolah. Selamat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kacabin yang berkenan rawuh menghadiri undangan kami. Ini satu kebahagiaan bagi kami SMA Negeri 1 Lamongan. Pertama kali dirawuh oleh Bapak Kacabin yang baru untuk Kacabin 10 di Pak Salim Susun Rawuh. Inilah SMA Negeri 1 Lamongan, SMA paling ujung barat selatan wilayah Kabupaten Banyumas, berada di tengah sawah. Kemudian kami sampaikan juga terima kasih kepada Pak Tri selaku narasumber yang sudah berkenan hadir untuk mengisi kegiatan workshop pagi hari ini. Kami sampaikan kepada Bapak Kasati bahwa kegiatan ini merupakan program sekolah tahun 2023 peningkatan kompetensi tentang kependidikan. Kemudian kami sampaikan bahwa workshop ini kegiatannya selama 3 hari atau 32 jam dengan 3 narasumber. Yang pertama dari Bapak Cacri, kemudian dari Cacri dari Kasupat Tata Usaha Cacri 10, tapi insya Allah mungkin besok hari Rabu. Kemudian yang ketiga dari Ketua Umum Tenaga Administrasi Sekolah. Kegiatannya ada teori dan praktik. Nanti ada teori, kemudian diskusi dan praktik yang harapan nanti Bapak Ibu utamanya tenaga administrasi sekolah atau tenaga kependidikan mendapatkan pencerahan terkait dengan layanan administrasi sekolah. Karena bagaimanapun Bapak Ibu sebagai tenaga kependidikan punya peran vital terhadap layanan administrasi sekolah untuk mendukung keselesaian pendidikan di satuan pendidikan. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga bisa mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Semoga nanti setelah waktu bisa mendapatkan pencerahan untuk berbagi dengan Bapak Ibu. Terima kasih. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Riswanto SPD NPK, narasumber dalam kegiatan workshop peningkatan kompetensi pelayanan administrasi sekolah. Yang saya hormati Bu Asih Pangestuti, Kepala SMA Negeri 1 Wanglo. Bapak Ibu Mas Mbak PLT atau asli kalau janji-janjian ya? Asli ya? Kasubat Tata Usaha dari beberapa sekolah ini, SMA 1 Rangon, SMA 1 Aji Barang, SMA Banyumas, Jatirawang, Pati Raja, Rawalo, berarti 6 sekolah.
Ibu bapak sekalian, kenapa saya tadi menyampaikan Mas dan Mbak? Dulu saya sampaikan apa perbedaannya guru dengan TU dulu secara fisik. Perbedaannya apa? Secara fisik perbedaannya biasanya orang-orang dari TU itu lebih muda. Kenapa lebih muda? Karena orang-orang TU tata usaha itu biasanya dipanggilnya Mas dan Mbak ya. Wah, Mas juga betul sampai mau pensiun tetap undangannya Mas. Rambutnya wis putih apa tetap undang Mas sama Mbak. Nah, itu yang membedakan. Loh kok Pak? Hanya dipanggil saja. Oh iya, panggilan itu sama seperti doa. Jadi kalau dipanggil Mas itu rambutnya saya mulai harus putih, gak sih putih Pak. Malah hilang. Kenapa? Karena disemir. Nah, dibilang Mas itu kan, aku harus bilang Mas kalau putih ya, akhirnya disemir gitu. Bukan karena terus jadi hitam ya, tapi memang karena setelah dipanggil Mas atau Mbak, akhirnya rambutnya disemir. Ibu bapak sekalian, Mas Mbak semua, ini yang kasus Bank TU asli ada berapa? Si Cok kasus Bank TU asli. Kasus Bank atau sudah memang kasus Bank TU asli ya? Yang lain jadi-jadian. Yang lain itu PLP dari guru atau dari TU? Guru. Yang dari TU? Satu. Yang dari guru? Liane ini sama di orang acung. Ada yang dari staf TU? Banyak ya? Staf TU banyak ya? Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak semuanya. Ini panggil Mas Mbak atau Bapak Ibu ya? Bapak Ibu ya? Ibu Bapak sekalian, jadi mungkin hari ini saya memulai kunjungan di beberapa sekolah dan ini yang pertama kali. Kemarin dengan menghibah-hibah ini Bu Asim apa mohon dengan rumah, dengan sana dan lain sebagainya. Bu saja nanti Yona tetap berangkat ke sini. Cuma kasih saya lihat yang datang siapa Bu? Hanya TU saja dari mana atau dari ternyata dari sekolah yang lain juga. Ya akhirnya ya sudah sejatinya hari ini sebenarnya saya ada acara di SMA 2 Purwokerto. Sehingga tadi yang di Purwokerto ya saya wakilkan saja. Saya datang sini karena di Purwokerto mungkin dengan anak-anak lah. Kalau di sini kan dengan teman-teman dari Kasubag TU sehingga ya sudah saya yang lebih jauh saja Pak saya ke mana ini namanya SMA Wanon sehingga bisa bertemu dengan teman-teman dari Kasubag Tata Usaha. Ibu bapak sekalian, dalam kebijakan Provinsi Jawa Tengah di bidang pendidikan itu isunya sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah perluasan akses atau pemerataan akses. Yang ini biasanya sudah banyak dilakukan, sudah banyak intervensinya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua adalah peningkatan mutu pendidikan. Dan ini nanti mungkin ranahnya adalah teman-teman dari pendidik atau dari guru. Dan yang ketiga adalah tata kelola. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang tata kelola inilah yang menjadi selalu bersinggungan dengan Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua, sebagian besar sekarang ini sebenarnya kompetensinya adalah kompetensi di bidang pendidikan atau dalam hal ini guru. Tetapi tidak ada salahnya, biasanya guru itu jauh lebih gampang dia menyesuaikan. Karena guru itu punya tradisi, punya karakter untuk belajar. Maka ketika guru itu ditempatkan di tata usaha dalam hal ini mungkin jadi Kasubag Tata Usaha, kayaknya dia lebih gampang menyesuaikan dibandingkan mungkin dengan orang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, di tata kelola ini sejatinya panjenengan punya peranan yang sangat krusial terhadap tata kelola di satuan pendidikan. Meskipun Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaannya itu memang berbeda. Yang kepala sekolah dalam hal ini peserta dulu adalah dalam pelaksanaan pendidikannya, tetapi yang tata kelola ini untuk Kasubag Tata Usaha atau TU ini adalah dalam bidang administrasi. Nah biasanya dua hal itu berbeda, tetapi dua-duanya itu saling melengkapi.
Ada satu garis lurus yang bisa diambil bahwa panjenengan semua harus bisa bekerja sama dengan kepala sekolah, melaksanakan perintah kepala sekolah atau perintah pimpinan. Ini satu hal yang harus panjenengan pahami. Maka Bapak Ibu sekalian, ini apa ya? Oh, jangan apa-apa. Ini ngomong ada ini. Bapak Ibu, nah ini ngomong bantu jenengan kenal. Saya tadi nggak bawa. Bapak sekalian, di Capim 10 itu kita punya slogan. Nah, sebelum kita kenalkan saja. Slogan kita adalah bergema. Bergema itu singkatan dari bergerak maju bersama. Kenapa saya sebutnya seperti ini? Ini adalah simbol kebersamaan, simbol kasih sayang, simbol cinta kasih dan lain sebagainya. Itu adalah seperti ini. Jadi bukan duit ini, orang cuan ini, tetapi ini adalah simbol kebersamaan. Maka Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak semuanya, kalau saya bilang Capim 10 bergema, panjenengan langsung menjawab bergerak kayaknya seperti ini, bergerak maju bersama. Bergerak maju bersama. Nah, Jackson sekarang. Capim 10 bergema, bergerak maju bersama. Nah, saya biar kelihatan, coba panjenengan berdiri. Mas, pengen menghadapnya satu. Seberapa kompak? Kepala sekolah kalau kas buat tata usaha itu kompak. Menjadi PR kita. Kalau teman-teman tenaga administrasi yang ada di sekolah sementara ini masih banyak yang SMA, SMK, saya mengejarnya harus bagaimana? Hal ini perjuangan terus ya itulah. Banyak teman-teman untuk menanyakan di sini mengapa formasi P3K hanya guru. Mungkin saya kupingnya ini sampai menggelitik setiap hari di telepon, di WA teman-teman. Pak, ini kita nggak ada formasi. Memang formasi yang diajukan oleh kabupaten kota provinsi itu tidak ada formasi P3K. Mungkin karena beban gajinya diberikan pada pemerintah daerah, bisa saja. Yang jelas kenyataan usulan daerah Kemenpan itu hanya tenaga teknis. Kalau tenaga teknis itu kan ada yang dari pendidikan, perhubungan, terus koperasi, yang semua SKPD yang ada di daerah itu sehingga punya jatah sedikit kita berebut dengan orang banyak. Harapan kita ke depan, monggo saya minta bantuan pada Bapak Ibu, saya tak berjuang untuk yang di atas. Kalau teman-teman sudah S1, saya punya harapan dan punya sinyal. Karena kajian akademik sudah nembus, insya Allah kita akan diberi formasi P3K dengan catatan merubah pola dapodiknya dulu. Ini ada yang Bapak Guru, kalau Bapak Ibu Guru punya SIM ya Bapak Ibu, ada punya SIM PKB, SIM belajar.id, tapi tenaga pendidikan belum punya, sehingga kita pada waktu kita kaji dengan Bu Anjas, Direktur BKN yang membidangi rekrutmen sampai pensiun, dengan Pak Abah, kebetulan saya sudah akrab, sering ketemu pada narasumber. Kalau kita kaji itu, kita itu tidak punya SIM, sehingga penanganan di sini untuk tenaga administrasi kurang. Kalau kita sudah punya SIM, kayak Bapak Ibu Guru, kita bisa ambil formasi P3K. Mohon restunya setelah HGN ini, kami memprogramkan di kementerian itu penataan dapodik untuk tenaga kependidikan, sehingga teman-teman punya SIM sandi. Nanti di dapodik itu tidak hanya tercantum saja dan nyantol, tapi punya SIM. Itu harapan kita. Ini berusaha tentang strukturnya. Itu mohon restunya. Dan yang satu, saya mau titip Bapak Ibu, tenaga administrasi sekolah ini katakan 80% non ASN ya. Ya itu. Inilah PR kita. Kalau saya sudah mengambil dapodiknya, marilah kita sambut. Dapodik itu bisa kita selesaikan. Teman-teman nanti bisa menyelesaikan standar kualifikasi dengan S1-nya. Karena kalau tidak, sementara ini untuk mendapatkan formasi setiap tahun, tadi saya sudah cerita dengan Pak Edi, tenaga administrasi sekolah itu akan mendapatkan formasi setiap tahun entah P3K ASN dengan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri.
dan kita sudah nyantol dengan 8 perguruan tinggi negeri. Pemerintah itu ditandatangani asosiasi saja kurang kuat, namun kalau didukung dengan perguruan tinggi, dia ada komitmen takutnya dengan mahasiswanya. Sehingga ke depan lulusan manajemen S1, manajemen pendidikan S1 itu adalah sebagai administrator pendidikan. Kalau yang dulu itu sebagai analis pendidikan. Sekarang kurikulumnya sekarang sudah berubah. Kebetulan saya ada di sana, Bapak Ibu, setiap kali perencanaan program pendidikan yang di tahun 2003 ini saya menjadi bergabung dengan 8 program tinggi merancang program pendidikan mata kuliah yang manajemen S1. Jadi ini ayo kita sambut, kita sudah kerjasama, kita akan mendapatkan formasi setiap tahunnya. Ini yang sinyal yang kita tempuh. Namun besok kalau ganti pemimpin setelah 24, bagaimana aturan ini yang akan menjadi pemikiran lagi. Sekarang kita ditata bagus, tapi setelah 24 nanti kita bagaimana itu kita yang berbeda. Namun kita berdoa saja, masih bertengking, semoga perjalanannya tetap merefresh apa yang kita lakukan. Ini prosesnya memang